benar-benar tidak bisa dipetakan, Pak. Jadi kita lakukan PSBB, PPKM, apapun namanya itu. Kasusnya malah meningkat. Ya. Ini apa gitu loh. Risikonya kami sebagai pekerja bertanya-tanya, salah kami di pariwisata apa? Kami sudah ikut CHSE, sudah dinilai, sudah mematuhi protokol kesehatan, ya. Lah tamunya kok nggak datang-datang gitu loh. Ya kan? Kan ini bikin stres, bagus. Baik, dosa kami apa gitu loh. Baik hotel, restoran, para pengusaha, travel, guide, semua terdampak. Bahkan yang tidak bekerja di pariwisata pun juga terdampak. Kalau memang perusahaan tidak punya uang, tolong rumahkan kami tanpa upah, tidak ada masalah. Ya, kalau memang kami membebani perusahaan masih punya uang, PHK kami dengan pesangon. Ya, jangan di ayun-ayun begini, tidak jelas. Selamat sore, podcast Netizen Indonesia. Kita jumpa lagi di acara rutin kita, obrolan warung kopi di Asa Kopi Resto. Sore hari ini kita masih berkutat dan berputar-putar mengangkat isu soal dunia pariwisata Bali yang sedang terpuruk. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa inilah sejarah terburuk pariwisata Bali yang dialami saat ini gara-gara pandemi COVID-19. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu, 2 orang narasumber, yaitu yang pertama ada Ibu Desire Mulyani, ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Dan yang kedua ada Bapak Putu Satyawira Mahendra. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali. Kira-kira itu, Pak, ya? Ya, saya pikir beliau berdua ini memiliki kompetensi untuk berbicara soal pariwisata Bali, karena dampak dari ambruknya pariwisata Bali ini juga berdampak pada para pekerja pariwisata yang ada di Bali. Baik, pemirsa, kita mulai saja dengan isu pertama sebetulnya, bahwa bagaimana kita berharap pariwisata Bali ke depan bisa menggeliat lagi. Ibu Desire, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa pariwisata Bali hari ini banyak pengamat menganalisa ini sebagai sebuah sejarah terburuk pariwisata Bali, karena mungkin okupansi 0% ya, dan dampaknya ini cukup masif khususnya bagi para pekerja pariwisata Bali. Nah, Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Soal pariwisata Bali saat ini, yang terjadi saat ini. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Andrus. Jadi selamat sore para pemirsa Netizen Indonesia. Memang seperti yang Pak Agus sampaikan, kami sebetulnya turut prihatin, Pak, terhadap kondisi ini yang benar-benar sangat terpukul teman-teman industri pariwisata di Bali. Baik hotel, restoran, para pengusaha, travel, guide, semua terdampak. Bahkan yang tidak bekerja di pariwisata pun juga terdampak. Karena memang pariwisata ini adalah suatu bisnis yang multiplier efeknya paling panjang. Jadi ketika terdampak satu ini, yang kena dampak juga panjang sekali. Itu begitu kondisinya. Jadi apalagi Bali yang sangat menggantungkan main business di pariwisata, Pak. Jadi hampir semua terkena dampak. Ya karena dunia kondisi seperti ini, ya kami tidak bisa mempengaruhi ataupun melakukan sesuatu karena melibatkan banyak pihak juga, Pak. Dan kami dari Kota Denpasar juga harus mengikuti provinsi, kemudian kebijakan-kebijakan pusat. Bahkan mungkin Bapak juga dengar sendiri bahwa Pak Menteri juga berkantor di Bali. Bahwa ini kan juga mungkin merupakan suatu usaha-usaha apa sih yang bisa kita lakukan ini supaya lebih mempercepat
usaha ini bisa bangkit kembali. Iya, iya. Tapi kami khususnya di Kota Denpasar, Pak, masih agak sedikit beruntung lah, Pak. Karena apa? Beruntung namun juga ngeri-ngeri sedap gitu, Pak. Karena di kota ini ibu kota provinsi, Pak. Iya. Ada sedikit geliat untuk ekonominya. Jadi tingkat hunian hotel di Denpasar juga tidak nol sekali, Pak. Yeah. Mungkin, tapi memang 1 digit sih, Pak, Yeah. di bawah 10%. Kemarin waktu akhir tahun juga lumayan kok, Pak, sampai 20 sempat seperti itu. Itu juga mengembirakan lah buat. Yeah, yeah. Cuman di awal-awal tahun ini lagi memang menurun lagi. Namun kehidupan ekonominya mungkin karena ibu kota provinsi, Pak, jadi merupakan tempat pusat bisnis di Bali, terutama pasar Badungnya. Yeah. Jadi ekonomi Denpasar ini masih bergeliat. Masih menggeliat ya Bu ya. Dan kami juga teman-teman, kebetulan kami menangani juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami juga sangat mendorong teman-teman di ekonomi kreatif itu untuk mulai berkarya. Bahkan sebetulnya mereka sudah ada, cuman kita lebih mengintensifkan lagi ataupun lebih mendorong lagi untuk mereka bisa berkreasi lagi, Pak. Jadi mungkin saya sampaikan sekalian bahwa tahun lalu juga Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota juga membuat program yang namanya Pandemic Incubation Program. Itu pun tujuannya juga untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi, Pak. Jadi ada semacam kegiatan seperti melalui media sosial, melalui internet, Pak, pelatihan bagi para pekerja pariwisata yang terdampak. Kita berikan semacam diklat lah di itu kepada mereka, bagaimana cara berusaha, bagaimana memulai suatu usaha, dan di akhir itu ada 3 tahapan. Di akhir sesi terakhir itu kita berikan bantuan sebesar 1 juta. Jadi lebih justru sekarang lebih difokuskan kepada kegiatan ekonomi kreatifnya ya Bu ya? Betul, Pak. Ya, jadi, karena pariwisatanya stag, ya. dieksplorasi ke ekonomi kreatifnya. Karena kita ingin supaya tidak terlalu ke depannya apabila terjadi seperti ini, agar tidak terlalu bergantung kepada pariwisata sekali, Pak. Betul, jadi ya mudah-mudahan ada ekonomi kreatif ini bisa menggairahkan ekonomi Denpasar khususnya Bu, dan Bali pada umumnya ya. Baik. Saya kembali ke ini nih sekarang ke Pak Putu. Ya. Pak Putu, saya lihat dari CV-nya itu Pak Putu sudah malang malintang di industri pariwisata lah, ya. Cukup lama tuh saya lihat. Nah, kalau dalam situasi yang seperti ini, menurut pengamatan Pak Putu, apa ada yang salah nggak sih sebetulnya dengan soal kebijakan pariwisata Bali misalnya? Sehingga di saat kejadian seperti ini kita benar-benar ambruk ya. Padahal sebetulnya harusnya bom Bali 1, bom Bali 2 itu bisa dijadikan satu pelajaran ya untuk membuat satu kebijakan yang lebih bisa membangun ketahanan pariwisata atau ketahanan dampak dari terpuruknya pariwisata. Ya. Bagaimana Pak Putu melihatnya ini? Jadi gini Pak Agus, terima kasih netizen Indonesia bahwa kami di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata awal mulai COVID itu kan bulan Februari. Betul. Kami fokus memang pada posisi bagaimana melihat perjalanan teman-teman sebagai pekerja. Bahwa kita melihat 2 sisi yang sangat berbeda dialami, di mana mereka yang berstatus training, berstatus kontrak, berstatus harian, itu datang ke hotel untuk kerja sore, tapi perusahaannya langsung memulangkan mereka dan mereka pulang kampung. Ya, tanpa selembar kertas perjanjian pun, bahwa mereka akan dipanggil kembali. Ya, jadi yang kedua itu secara ekonomi memberikan dampak kepada di mana mereka tinggal. Ya. Satu contoh, kos-kosan. Pak, usaha saya kayaknya bakal nuncep nih. Kenapa? Punya kos-kosan 10, 8 sudah mudik. Ya kan? Ya. Sudah pasti. Laundry berkurang. Ya. Kemudian hal-hal yang lain pasti berefek
ya Pak. Tetapi secara ekonomi tentu akan memberikan gangguan terhadap usaha-usaha yang dulu sebelumnya berkembang. Nah, dari sisi ini saja kita melihat bahwa kalau ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan timbul permasalahan yang akan berkepanjangan. Kami sudah menyampaikan bahwa kenapa tidak bersama-sama ditangani, kesehatan dan ekonomi jalan sama-sama. Saya sangat senang dan bangga ketika Pak Jokowi bilang bahwa mari kita berdamai dengan COVID. Ya. Kami sudah senang sekali. Artinya mari kita membiasakan diri bahwa virus COVID ini sebagai bukan virus yang menakutkan. Tapi namanya sudah masuk politik, kita kan sudah susah ngomongnya. Ini salah, itu salah. Ya kan? Itu. Nah, sehingga ya kami sebagai pekerja mulai menata diri. Kenapa? Apa yang akan menjadi persoalan teman-teman yang berserikat ini? Sebentar Pak, saya menarik ini tadi sentilan Bapak ini. Sebetulnya kita jangan masyarakat jangan terlalu dicekoki dengan satu berita yang sangat menakutkan, mencemaskan dan lain sebagainya tentang COVID kan begitu. Terus Bapak sentingan ya kalau sudah dibawa ke soal politik ini jadi susah gitu. Nah ini maksudnya apa Pak dalam tanggapan Bapak nih? Jadi gini, kita melihat bahwa persoalan COVID ini kan tidak murni kesehatan, bahwa bagaimana seorang kepala negara, presiden mengambil keputusan, bahwa ketika mengambil keputusan katakanlah seperti yang saya katakan tadi, mari berdamai, ya lawan-lawan politik beliau memberikan komentar yang ini, kemudian kita lihat tidak divaksin, minta divaksin. Tapi setelah divaksin, presiden harus duluan. Setelah presiden harus duluan, banyak lagi alasan. Banyak lagi kontroversi-kontroversi yang terbangun. Yang ada. Kemudian ketika diberlakukan PSBB misalnya, itu tidak murni berjalan pada rel kesehatan. Pasti mencari celah. Ini lawan politik saya ini begini. Apa yang bisa saya ambil sisi kelemahannya untuk menghantam? Saya kira Bu Kadis sangat paham itu gitu loh. Nah inilah yang menyebabkan COVID itu tidak bisa kita tangani dengan tepat. Gitu. Nah sehingga risikonya kami sebagai pekerja bertanya-tanya, salah kami di pariwisata apa? Kami sudah ikut CHSE, sudah dinilai, sudah mematuhi protokol kesehatan, lah tamunya kok nggak datang-datang gitu loh. Ya kan? Kan ini bikin stres Pak Gus. Itu loh. Baik, dosa kami apa gitu loh. Kami sudah patuhi semua gitu loh. Ya kan? Nah, kalau gitu saling ke Ibu nih sebagai bagian dari pemerintah gitu. Jadi tadi menarik tuh pertanyaannya Pak Putu itu. Ini dosa kami sebagai orang pariwisata ini apa gitu kan gitu. Nah, Bu, ini kan ngeri kali dengernya nih Pak Menteri yang baru Pak Sandiaga Uno sampai berkantor di Bali gitu ya. Masyarakat menangkapnya ini ada sesuatu yang gawat atau memang Bali ini menjadi prioritas kan itu pilihannya. Kemudian seperti tadi sebetulnya keinginan teman-teman dari pariwisata kan pekerja pariwisata, pemerintah bisa mengambil dua kebijakan yang berjalan gitu. Pariwisata jalan gitu kan, tapi kesehatan juga harus jalan kan gitu. Nah, kalau dalam tanggapan Ibu, ini gimana Bu? Sampai Pak Sandi pun datang ke sini berkantor di sini dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi juga Menteri Luar Negerinya malah melarang orang asing datang. Nah, kalau dari kacamata Ibu atau perspektif Ibu gimana ini Bu? Sampai saat ini Pak, di seluruh dunia itu tidak ada yang mempunyai resep khusus untuk menangani COVID dimanapun. Apalagi sekarang dibilang ada gelombang kedua dan lain sebagainya. Nah ini WHO ini benar-benar tidak bisa dipetakan Pak. Jadi kita lakukan PSBB, PPKM, apapun namanya itu, kasusnya malah meningkat. Ini apa gitu loh? Jadi bagaimana caranya?
Nah, kita juga dari Pemda, Pak, juga sudah berusaha melakukan hidup berdampingan dengan COVID. Jadi bahwa Pak Presiden bahkan ada pemulihan ekonomi nasional, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita dari pemerintah sudah berusaha melakukan itu, Pak. Kami kemarin juga di Kota Denpasar sudah melakukan Denfest selama 3 bulan. Yang biasanya Denfest cuma seminggu, Pak. Kami lakukan 3 bulan. Karena apa? Kami ingin sekali membantu memulihkan ekonomi masyarakat dengan Denfest virtual ini. Kami buat platform untuk para UMKM. Kemudian juga performance kita buat secara media sosial, daring, lewat YouTube. Kita punya channelnya. Nah, itu juga untuk membantu para seniman dan juga membantu para ekonomi, Pak. Jadi karena memang seniman terus terang, Pak, sama seperti pekerja pariwisata lainnya, dia terdampak sekali dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Jadi kami juga dari Pemda, mereka perform, tapi untuk itu kami ada sedikit imbalan sedikit mereka. Nah, memang kita berusaha sekali untuk menghidupkan kondisi ini. Namun inilah, entah tadi di politik segala macam, dan kemudian juga karena mungkin saja juga semakin banyak diperiksa, Pak, semakin tinggi kasusnya. Mungkin kalau nggak diperiksa nggak ketahuan kasusnya gitu, Pak. Nah, jadi namun kita tetap berusaha. Ini juga dengan COVID ini, terutama imun, Pak, benar. Jadi saya juga sependapat dengan itu, karena satu keluarga ada yang terkena COVID, namun istrinya atau anaknya misalnya atau suaminya yang kena COVID, istrinya atau anaknya juga sehat-sehat saja, bahkan sampai dia sembuh pun dia isolasi mandiri di rumah. Nah, ini COVID ini apa gitu sebetulnya? Jadi tapi tetap kita lakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya, karena dunia memang dan COVID ini memang ada begitu, Pak. Tapi kita sebagai masyarakat juga jangan terlalu parno banget lah dengan COVID itu. Mari kita melakukan kegiatan pariwisata ataupun kegiatan ekonomi dengan ketat protokol kesehatan saja. Cuman kami memang di Bali, Pak, image kita memang sedang terpuruk sekali. Pak Sandiaga kesini menurut saya itu juga beliau mengatakan ingin membantu justru, Pak, bukan karena Bali heboh, enggak, tapi karena ingin membantu kita mencari resep yang tepat bagaimana caranya pariwisata di Bali ini dapat segera dipulihkan. Beliau juga ingin memberikan terobosan masukan kepada Menteri Luar Negeri agar ada jalur-jalur yang boleh dibuka untuk ke Bali, Pak. Jadi mungkin daerah-daerah yang bisa dikunjungi yang sudah mempunyai sertifikasi, mungkin begitu sertifikat CHSE-nya dan lain sebagainya. Ada destinasi-destinasi juga sudah tersertifikasi, Pak. Ini kita bisa promosikan, Pak. Jadi memang sudah ada pelayannya sudah menggunakan masker dan lain sebagainya. Sudah disiapkan untuk hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, ini memang kita harus jual ke luar negeri. Cuman apa daya, kadang-kadang luar negerinya juga melarang penduduknya untuk ke Indonesia. Dan tamu dari Indonesia juga dilarang ke luar negeri. Kita juga tergantung dengan pemerintah pusat, Pak. Bapak Gubernur juga berusaha kemarin untuk membantu kita bagaimana mempercepat agar di Bali boleh ada kunjungan wisatawan ke Bali dulu. Bali dulu, Pak. Karena kita sudah menerapkan segala sesuatunya agar membantu mempromosikan Bali bahwa Bali itu aman. Jadi memang sudah kita lakukan itu. Baik. Podcast Netizen Indonesia, tadi ada 2 hal yang menarik sebetulnya. Satu dari Pak Putu yang mengatakan bahwa sebetulnya kita nggak usah terlalu parno amat gitu dengan COVID. Dan Pak Putu maupun Ibu Kadis sebetulnya sudah menyampaikan bahwa seluruh fasilitas pariwisata Bali itu sudah tersertifikasi lewat CHSE ya, Pak ya. Bahkan pendapat-pendapat dari luar pun Bali adalah masyarakat yang paling taat menerapkan protokol kesehatan. Nah, apakah ini bisa menjadi indikator bahwa pariwisata Bali akan digaungkan kembali untuk bisa dimasuki oleh wisatawan-wisatawan? Mari kita lanjutkan pembahasannya di sesi kedua.
kita lanjutkan di sesi kedua bincang-bincang kita sore hari ini. Baik, Ibu Kadis, tadi kita sudah mengeksplor soal sebetulnya ada peluang untuk Bali lah, supaya pariwisata ini masih bisa hidup lagi, menggeliat lagi, karena Bali sudah memiliki atau memegang sertifikat CHSE, kemudian masyarakatnya juga dikenal lebih taat pada protokol kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sebetulnya pemerintah pusat juga sangat berkepentingan dengan menggeliatnya pariwisata Bali. Kita tahu bahwa Bali adalah penyumbang devisa dari bidang pariwisata ini tertinggi di Indonesia. Ya. Nah, tapi menurut pandangan Ibu selama ini, Bu, itu ada nggak sih kebijakan-kebijakan dalam apa namanya di bidang kepariwisataan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Bali ini membangun sebuah sinergi gitu? Karena kita lihat kan di satu sisi pemerintah pusat memberikan satu kebijakan yang cukup ketat terhadap masuknya wisatawan asing dan lain sebagainya, sementara ada keinginan pariwisata Bali ini bisa hidup kembali dan mengundang wisatawan asing gitu. Kira-kira bagaimana, Bu? Sangat, Pak. Jadi pariwisata pemerintah pusat sangat berkepentingan dengan pariwisata di Bali, Pak. Banyak semua kegiatan-kegiatan pusat dalam pandemi ini sudah dilakukan di Bali untuk berusaha menghidupkan ekonomi di hotel, Pak. Jadi misalnya ada pertemuan apa itu di antara menteri bertempat di Bali gitu. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Dia hal seperti itu. Dan kemarin juga untuk CHSE, Pak. Pusat juga sangat membantu kita memberikan sertifikasi kepada hotel restoran yang ada hotel restoran kemudian usaha pariwisata lainnya untuk mensertifikatkan usahanya bahwa mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Itu gratis, Pak, dari pusat. Dan kita juga dari pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, Pak, dengan teman-teman asosiasi juga ngayah, Pak, teman-teman asosiasi tanpa bayar, Pak, untuk membantu teman-teman industri mensertifikatkan usahanya. Gratis, Pak. Dan mereka benar-benar, saya juga melihat sendiri teman-teman di asosiasi betapa mereka dengan bersungguh-sungguh untuk meyakinkan beberapa usaha bahwa ini harus dilakukan demi kita sendiri juga, Pak. Jadi mereka sangat luar biasa. Kemudian juga, Pak, hibah pariwisata. Nah, ini tujuannya apa? Membantu para pengusaha untuk tetap bisa bertahan, Pak, survive. Itu di petunjuk teknis penggunaan dana hibah pariwisata itu disampaikan bahwa hibah itu diberikan untuk operasional usaha. Tidak boleh untuk yang lain, untuk bayar utang misalnya atau untuk bayar pajak, nggak boleh, Pak. Untuk usaha, untuk operasional usaha, yaitu antara lain misalnya gaji pegawai, Pak. Jadi diharapkan tidak ada PHK, Pak. Kemudian juga apabila ada operasional lainnya, misalnya listrik yang sangat mahal untuk hotel-hotel, kadang-kadang bayar listriknya puluhan juta juga, Pak, mereka. Jadi agar mereka bisa tetap survive di pandemi ini, Pak. Saya kembali ke Pak Putu. Pak Putu, sebetulnya menurut Bu Kadis, pemerintah ini sudah cukup aware ya, cukup care terhadap industri pariwisata ya, termasuk menurunkan bantuan sosial, BLT dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Putu, selama ini dalam membuat kebijakan-kebijakan soal kepariwisataan, para pekerja pariwisata itu dilibatkan nggak sih? Atau federasi-federasi serikat pariwisata, pekerja pariwisata ini dilibatkan nggak dalam mengkonstruksikan sebuah kebijakan di Bali khususnya? Secara jujur saya sampaikan tidak. Oh ya? Ya. Sehingga disinilah yang kita sampaikan bahwa karena kami pekerja, mungkin sudut pandang pemerintah kalau pengusaha bisa kita bantu, dia bisa menghidupkan usahanya, berarti pekerja nggak ada masalah. Kami sebagai pekerja pariwisata tidak ingin menjadi orang yang dikasihani, Pak. Ya, terus dapat bantuan, saking banyaknya bantuan lewat terus. Bukan bantuan langsung tunai, itu yang bantuan lewat terus gitu loh ya. Jadi ini yang, sampahnya kami yang dapat, Pak. Sampahnya kami yang dapat, caci makiannya kami yang dapat. Gitu. Maksudnya seperti apa tuh, Pak?
Ya katakanlah mereka kesel dengan pemerintah, mereka tidak dapat BSU, bantuan subsidi upah, bukannya Menaker yang dicaci. Kami, gimana sih perannya SP? Serikat pekerja. Untuk apa gunanya gitu? Kami seperti itu. Tapi setelah kita jelaskan ini prosesnya, pengambilan data dari pengusaha ke BPJS, BPJS ke BPJS pusat, BPJS pusat ke tenaga kerja ke Menteri Keuangan, baru ke bank, ya seperti itu, baru mereka ngerti. Oke. Tapi kan sasaran tembak pertama kan kita kena. Nah, jadi contoh misal tadi Bu Kadis bilang hibah, judulnya bagus Pak, judulnya bagus Pak. Tapi PHP Pak, untuk membayar gaji upah pekerja. Ya. Kenyataannya tidak semua perusahaan membayar untuk gaji perusahaan pekerja. Berarti ada persoalan kontrol dan monitoring juga di situ ya? Ketika saya tanya pada pemerintah, karena kebetulan saya di Badung, beliau mengatakan masalah penggunaan tanggung jawab pengusaha yang menerima hibah. Dan itu harus ada bukti Pak Satya. Nah kalau uangnya tidak cukup untuk gaji upah pekerja, ya harus dimaklumi. Saya bilang kalau begitu mendingan tidak usah dicantumkan. Tapi juklaknya begitu Pak Satya. Nah kan susah saya ngomong. Ya. Jadi saya selalu mendapatkan WA yang mengatakan, Pak boleh nggak kami bertemu dengan manajemen supaya mereka mau transparan soal dana hibah. Saya bilang stop dulu, dana hibah ini hak pengusaha, uang pengusaha. Yang kalau dia mau kasih membayar gaji Anda yang tidak dibayarkan, ya bagus. Kalau enggak, dia bilang habis untuk bayar listrik, bayar air, bayar ini, bayar itu, habis kita. Jadi kalau menurut Pak Putu seharusnya pada saat pengajuan dana hibah dan lain sebagainya, termasuk dalam proses pencairannya, itu dilibatkan juga serikat-serikat pekerja. Kalau memang tidak akan memberikan upah, mendingan jangan dicantumkan upahnya Pak, itu maksudnya. Karena dampaknya bagi perusahaan yang ada serikatnya, kita pasti kena. Nggak bisa enggak. Gitu loh. Ya. Sama seperti gini Pak, mungkin Bu Kadis paham. Ketika Kemenparekraf mengajukan membuat bantuan ekonomi, ya kan sembako Kemenparekraf, itu kita habis Pak dihajar anggota. Kenapa? Karena ada yang dapat, ada yang tidak. Ya, itu loh. Jadi BLT kabupaten kota juga sama. Ya, jadi ini yang jadi masalah Pak. Jadi kuncinya kembali, kalau boleh kami sarankan, komunikasi sudah, tapi tidak dimaksimalkan, Pak. Sering saya katakan, sebuah ide yang bagus, kalau tidak disosialisasikan, dia akan menjadi sebuah keputusan yang tidak menyenangkan orang. Bu, dalam implementasinya. Mohon maaf nih, Bu, apa benar tuh Bu kejadiannya begitu? Ya. Kalau dari kacamata Ibu sebagai aparat pemerintah ini. Jadi begini Pak. Apakah ada kualifikasi tertentu si A yang dapat, yang mana yang nggak dapat gitu? Untuk hibah pariwisata terus terang yang pertama untuk bantuan sembako dari pariwisata itu memang tidak lewat kabupaten kota Pak. Itu langsung dari pusat kepada pelaku pariwisata, industri pariwisata. Pekerja. Pekerja. Cuman masalahnya siapa namanya itu yang dapat ataupun yang tidak dapat itu saya dapatnya dari mana mereka juga saya kurang tahu, mungkin dari Dinas Tenaga Kerja ataupun bagaimana, sehingga ada yang dapat atau tidak dapat itu juga waktu itu pembagiannya melalui kepolisian Pak. Jadi kami tidak dilibatkan dinas. Oh, malah dinas nggak dilibatkan ya? Tidak dilibatkan karena memang langsung dari kementerian dengan bantuan polisi untuk mencari KTP alamatnya di mana sesuai dengan mungkin data dari perusahaan. Jadi gini Pak Agus, yang pertama karena kebetulan saya sempat bicara dengan Ibu Kiki, Deputi Kemenparekraf yang membidang ini, bahwa mereka bekerja sama dengan GP, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kemudian yang mendistribusikan dari kepolisian Polda, itu ada seremonialnya. Yang menjadi masalah adalah GP ini kan stakeholder Pak, betul, yang mempunyai member. Ya. Nah, member mereka itu semua asosiasi pengusaha. Nah, serikat pekerja tidak ada di dalamnya. Tetapi anggota kami ada di dalam
perusahaan itu. Nah inilah yang jadi masalah Pak. Gitu loh. Nah sehingga tidak hanya case ini Pak Agus, kita tuh sebetulnya di Pekerja berharap supaya semuanya terkomunikasikan dengan baik. Saya berikan contoh di Kabupaten Badung, mengeluarkan BLT, surat Pak Kadis Perinaker Badung keluar. Ya. Anggota saya jam 5 pagi ngantri di BPD. Supaya dapat bikin rekening. Sudah bayar 100.000 untuk dapat rekening ya. Apa yang terjadi? Ternyata online. Sudah online, banyak pekerja yang tidak bisa online. Karena orang dapur nggak ngerti komputer, Pak. Gardener nggak ngerti, orang pool nggak ngerti. Betul. Yang ngerti komputer itu front office, accounting, Pak. Servis sebagian. Nah, ketika mereka gagal, sudah dibantu anak, nggak bisa ngakses, akhirnya kan jengkel. Lalu uang 100.000 di BPD, siapa yang tanggung jawab? Kan? Nah, kekesalan itulah tumpah ke kita, Pak. Jadi ini yang saya katakan, kalau misalnya tidak dikomunikasikan, sebaik apapun rencana itu, ide itu, dalam pengimplementasiannya dia tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Saya harus menenangkan anggota saya, gimana caranya supaya mereka ini saya perlu apresiasi Pak. Yang pertama Kemenparekraf itu kan kacau. Kemudian yang kedua Pak Kadis Pariwisata Bali Pak Astawa itu minta masukan ke kita. Betul. Dari PD Par Bali. Ini Pak Astawa kita rapat. Kemudian beliau rapat. Saya sampaikan tolong diutamakan dulu mereka yang di rank and file. Yang kena PHK dan yang dirumahkan tanpa upah. Itu datanya harus jujur dari semua perusahaan yang memohonkan. Kalau tidak jujur ini akan jadi masalah. Setelah gelombang kedua, ketiga, keempat dan berhenti, itu nggak ada yang komplain Pak. Walaupun anggota saya dia di level supervisor nggak dapat, saya bilang bantuannya habis. Kan lu rank and file, kamu harus ngerti. Mereka bisa nerima. Nah yang jadi masalah, jangan sampai dia satu hotel, manajernya dapat, supervisornya dapat, rank and file-nya dapat, di hotel lain nggak dapat sama sekali. Dan apa di lapangan itu terjadi, Pak? Itu terjadi. Gitu loh. Sehingga inilah yang perlu kita sampaikan, dan saya sangat senang Pak Gus Agung sendiri setelah aku ketua GP Bali itu welcome dengan usulan kita berkomunikasi, PHRI Bali pun juga berkomunikasi dengan kita. Akhirnya kita bilang karena kami tidak ada di BTB istilahnya Pak. Saya ngomong ke Pak Gus Agung, kebetulan beliau kan organisasinya yang membawahi wisata bahari, Gahawisri. Pak Gus, tolong titip anggota saya di Sobek, di Bali High Cruise ini supaya mereka dapat. Kemudian di Putri, Bu siapa namanya, Bung yang ininya Ibu Gusti Ngurah Rai, Bu Bungnya Bu Indah, jadi itu kita titip asosiasi kita. Kemudian di travel saya bicara sama Pak Ardana. Jadi asitanya. Kemudian di PHRI saya bicara dengan Pak Sekretaris Eksekutifnya Pak Gus enggak Pak, bukan Pak Resurajaya, Pak Gus kok bisa lupa ya. Sama stafnya juga. Akhirnya disampaikan, oke Pak Satya sudah, termasuk PIC-nya GP pun itu kita ajak komunikasi. Jadi setelah itu pertemuan dengan Pak Kadis dilanjutkan jalan, sudah tidak ada yang komplain lagi. Karena memang kita sepakati diprioritaskan untuk yang dirumahkan tanpa upah, kemudian yang kena PHK. Jadi seperti itu. Sama seperti BPJS Tenaga Kerjaan, Kanwil Banuspa. Pak Satya kita punya 1.000 bantuan sembako. Gimana caranya bagi? Jadi saya bilang kalau Pak mau bagi, utamakan dulu. Kalau ini untuk serikat pekerja, saya bilang itu dirumahkan tanpa upah. Dirumahkan tanpa upah ya. Sehingga saya bisa memberikan data mana perusahaan-perusahaan yang
mempekerjakan pekerjanya tapi dirumahkan tanpa upah. Nah, kalau sudah gini quiet Pak, tenang anak-anak, nggak ada yang ribut. Baik. Ya. Nah, inilah yang mungkin perlu kami sarankan bahwa karena komunikasi ini tidak jalan dan ego kesehatan begitu tinggi, kemudian ekonomi ingin menubruk kesehatan biar dikasih ruang lebih besar, ini yang nggak jalan Pak Agus. Ya. Sehingga saya sempat menginstruksikan ke anggota saya, hentikan lihat HP, lihat Facebook, lihat Twitter, lihat media sosial yang hoak, yang provokatif tentang COVID. Cari yang benar-benar logika kamu, kecerdasan kamu ditingkatkan. Kalau sudah menimbulkan ketakutan, contoh gini Pak, sekian dokter mati, ngapain kita nge-share yang begini-begini? Ya kan? Kan mendingan dokter yang masih hidup gitu loh. Oke, menarik. Iya kan? Oke, saya sedikit komentar itu Pak. Gimana Bu? Dengan yang tahun lalu itu Pak, tahun 2020 itu memang seperti kalap atau panik begitu. Bagaimana cara membantu masyarakat? Bagaimana cara membantu pekerja ini? Rumusannya itu juga dibuat mungkin agak tergesa-gesa begitu Pak. Jadi siapa kita kasih ini data belum bagus, mungkin komunikasi juga baru berjalan mulai gitu kan. Ya, baru belakangan setelah ada kasus baru dikomunikasikan. Kemudian juga makanya saya bilang yang seperti hibah pariwisata ini Pak, wah kami benar-benar kalang kabut dibuat Pak, karena waktunya mepet sekali, harus segera dihabiskan. Penggunaannya saya tahu ini akan dikontrol ataupun dimonitor oleh APH Pak. Betul. Ini kan agak sedikit kita harus ekstra ketat dan dengan pengusaha juga harus fair. Betul. Harus semua tersosialisasikan, jangan sampai ada yang nggak tahu begitu. Untuk kami di kota orang-orangnya lebih melek teknologi Pak, jadi tersosialisasikan dengan baik. Dan saya juga tekankan kepada staf, suratnya harus sampai ke pengusaha. Foto lokasinya bahwa Anda sudah di sana, jadi tidak ada ruang untuk mengklaim bahwa surat tidak sampai dan sebagainya. Nah, itu kami lakukan bahwa jadi memang waktunya mepet sekali Pak, dan kebijakannya itu juga kenapa juga hanya sedikit Pak diberikan, sedikit sekali sebetulnya untuk pengusaha itu Pak. Tapi ada juga yang berlebihan, saya dengar di Bandung Pak, ada yang puluhan M itu tidak diambil, mungkin bingung ngabisinnya, tapi ada yang juga sedikit. Yang ada 10.000 loh Pak. Ya betul Pak. 10.000. Karena jadi ini memang pemerintah pusat juga susah Pak. Saya paham bahwa gimana sih memberikan bantuannya biar fair Pak. Nanti Pak saya kasih misalnya 100, yang lain yang Pak sudah kaya 100, yang ini yang udah saya kasih juga 100. Yang bagaimana caranya? Sehingga yang tahun lalu itu kita menggunakan, pemerintah pusat menggunakan berapa pajak yang disetor oleh pajak hotel restorannya Pak disetor kepada Pemda, memakai persentase. Itu yang jadi patokan. Itu yang jadi patokan. Jadi biar fair. Jadi pengusaha sudah bayar pajak berapa, persentase itulah yang kita pakai untuk membaginya. Nah, tapi memang baik Bu, ini ada yang menggelitik saya nih, yang ingin tanyakan Ibu. Dinas Pariwisata kan jelas adalah institusi yang menangani soal kepariwisataan, termasuk juga perizinan dan rekomendasi-rekomendasi lain. Tetapi dalam konteks penanganan industri pariwisata, termasuk tadi kebijakan-kebijakan soal bantuan dan sebagainya, sebenarnya Dinas Pariwisata dilibatkan nggak Bu? Dalam merumuskan kebijakan maupun misalnya penggalian data dan lain sebagainya, sehingga selain di Snaker mungkin juga SPPAR mungkin ya. Itu Dinas Pariwisata sejauh mana Bu peranannya? Kami mendata usaha pariwisatanya Pak. Usaha pariwisatanya ya, jadi hotelnya, restorannya, kemudian travelnya. Tapi untuk pekerja, karena sudah ada Dinas Tenaga Kerja dan kompetensi yang kita itu memang kami koordinasi Pak. Kami juga minta data, Dinas Tenaga Kerja juga minta data, sehingga kami blend datanya, mungkin ada biar nggak double begitu Pak. Kami koordinasi sama Dinas Tenaga Kerja Pak. Jadi memang begitu, kami dilibatkan untuk pendataan usaha pariwisatanya. Iya. Jadi begitu. Oke, saya mendapat kode bahwa kita harus break dulu di sesi kedua, dan selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi ketiga.
Podcast Netizen Indonesia kita lanjutkan di sesi ketiga, merupakan sesi terakhir ya, yang akan kita diskusikan lagi dengan Ibu Kadis Pariwisata Kota Denpasar dan Pak Satya dari Serikat Pekerja ya. Baik, Bu, ini dampak COVID ini terhadap masyarakat Bali kan sangat gila ya, Bu ya. Karena pariwisata ini adalah sumber mata air, mata penghidupan di Bali. Ketika ini sumbernya tertutup, ini membuat banyak orang hampir boleh dibilang sudah masuk tahap kelaparan mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi ada keselentingan juga bahwa dalam membuat kebijakan-kebijakan pariwisata itu mereka jarang dilibatkan dengan alasan COVID juga mungkin ya, social distancing lah, apalah dan lain sebagainya. Nah, dari perspektif Ibu sebagai aparat pemerintah, sebetulnya apa sih yang harus dibangun atau dikonstruksikan dalam mengkonstruksikan sebuah kebijakan dalam situasi seperti ini, Bu? Ya, kita kan ini butuh satu sinergi yang benar-benar solid. Salah satu pihak atau salah satu elemen tidak dilibatkan itu juga menjadi persoalan. Nah, ini kelompok Serikat Pekerja ini salah satu kelompok yang sebetulnya juga cukup berperan besar dalam membangun pariwisata Bali gitu. Nah, kira-kira dari perspektif Ibu sebagai pejabat pemerintah di bidang pariwisata bagaimana Bu melihatnya? Memang banyak yang perlu kita lakukan, Pak. Jadi pandemi ini juga sebetulnya seolah-olah langkah mundur begitu, Pak ya. Artinya kita harus mundur sejenak, mundur selangkah untuk bisa loncat begitu, Pak. Kalau orang loncat kan perlu mundur sejenak. Kita anggap itu sebagai kondisi seperti itu saat ini. Jadi mau kita perlu benahi baik sarana prasarananya, SDM-nya, Pak. Itu kita akan mulai tata sekarang. Namun memang kembali ke ujung-ujungnya dana. Tapi itu tidak sebetulnya menghalangi kita. Masyarakat Bali terkenal dengan kreativitasnya, Pak. Jadi baik itu sudah terkenal dari dahulu. Jadi untuk kehidupannya, kemudian untuk kreativitas dalam mencari penghidupannya juga gitu. Ada saja hal-hal yang bisa dibuat atau dilakukan untuk survive. Jadi Bapak Profesor Ida Bagus Mantre almarhum menyampaikan apabila kita mencari kalau kita tidak punya tanah ataupun tidak punya lahan untuk ditanami, tanamilah diri kita, Pak. Dengan kreativitas itu akan menimbulkan suatu hasil yang bisa kita dapatkan. Artinya marilah kita merenung ataupun mencari kembali ke diri kita, apa yang harus bisa kita lakukan. Kita di pemerintah, Pak, memang sifatnya sebagai fasilitator lah begitu, Pak ya. Ataupun juga mendorong para industri ataupun para asosiasi untuk bisa berkiprah lebih lanjut. Kami juga mempunyai program-program tahun ini, Pak, yang akan melibatkan teman-teman ataupun para pengusaha ataupun para SDM yang terdampak. Mudah-mudahan nanti kita minta masukan, Pak. Jelas kita memang harus bisa duduk bersama dengan 5 elemen ini, Pak, ABCGM, akademisi, businessman, government, media dan para businessman. Gitu. Ini kita mesti duduk bersama, minta masukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kami juga sudah mempunyai program di dinas, Pak, untuk tetap berpromosi meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap berpromosi, Pak. Jadi kita buat sales mission di dinas pariwisata memakai sistem dalam jaringan, Pak, daring. Jadi bagaimanapun juga kita tetap harus menggaungkan, jangan sampai Bali mereka lupa sama Bali. Itu kita lakukan juga. Kemudian ada bantuan dari pusat untuk memberikan pelatihan bagi para pekerja, bagi desa wisata juga. Dan kita juga mempunyai program untuk festival yang hibrid, Pak, online dan meskipun yang langsung tapi tetap protokol kesehatan. Tapi online. Jadi hibrid baik online maupun langsung kita lakukan itu, Pak. Tapi memang tidak terlalu banyak dananya, namun kita
dengan antusiasme teman-teman baik industri maupun teman-teman ekonomi kreatif, ini bisa kita lakukan, Pak. Saya yakin dan mari kita tetap semangat, Pak, untuk bahwa kita percaya ini bukanlah akhir dari segalanya, Pak. Mungkin saja ini suatu langkah yang tadi saya sampaikan, langkah mundur untuk bisa lancar ke depan. Nah, mari kita tetap bersama-sama optimis ya, Bu. Optimis, Pak. Baik. Nah, Pak Satya, ya kita paham lah dalam situasi seperti ini yang mungkin paling terdampak adalah pekerja ya, pekerja pariwisata. Saya yakin kalau pengusaha mungkin masih punya simpanan atau bahkan pura-pura miskin bisa saja kan, karena hampir sampai sekarang nggak pernah ada audit bahwa perusahaan ini tidak sanggup membayar pekerja misalnya. Ada nggak datanya? Nggak ada. Bisa saja dia pura-pura nggak punya duit, bisa saja. Nah, maksud saya apa yang Bapak harapkan sebagai orang atau sebagai stakeholder serikat pekerja pariwisata untuk bisa saling toleransi dengan pengusaha khususnya ya. Artinya kan kita paham ini situasi post mayor, tetapi juga harus ada satu titik temu antara pengusaha dan pekerja. Kalau tidak, ini akan bisa dispute, sengketa ya. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Pak dalam konteks ini, dalam kaitan Jadi gini, kami ini kan Pak Agus bisa pahami, saya mendidik pengurus saya untuk mengedukasi mereka bahwa kita ini berada di jalur hukum perdata. Mengajari mereka bahwa kesepakatan hitam putih itu adalah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Tidak lagi dengan pokoknya, tidak lagi ngotot-ngototan, tapi betul-betul dengan intelektualitas, kecerdasan. Ya. Bahwa menghadapi pandemi COVID ini, kami juga memiliki hikmah. Tidak hanya negatif yang kita lihat, tapi dari sisi positifnya, bahwa teman-teman secara tidak langsung bisa melihat bahwa bagaimana perusahaannya sejatinya dengan kondisi seperti ini. Apakah betul mereka sehat perusahaannya? Apakah sehat ngaku-ngaku sakit dan sebagainya? Ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Tetapi yang terpenting, apa yang kami lihat di sini, saya sempat berpikiran begini, Pak Agus. Kalau bank mendirikan bank kan ada jaminan, ya kan? Ya. Kalau orang bikin usaha pariwisata bisa nggak diwajibkan ada jaminan? Ya. Sehingga kalau seandainya kejadian seperti ini, ada dana yang ditahan pemerintah untuk membayar gaji pekerja. Dan abadi lah begitu. Ya. Tidak menggunakan APBN dan APBD. Wah, ini saran buat pemerintah. Iya. Ya. Itu loh. Bisa nggak ini dilakukan? Pemangku jabatan, ya. Ya, betul. Ya. Jadi tidak hanya sekedar aku bikin perusahaan. Ya. Kemarin saya dapat informasi, Pak, saya sampai kaget. Itu ada teman supplier ingin menagih hutangnya ke salah satu restoran di Tanjung Benua. Itu bangkunya sudah tidak ada. Waduh. Lu nagih kemana? Pekerja ditanya, saya kesini nungguin pengusaha saya. Kemarin saya suruh Mas ngangkut sopanya, nggak mau. Sekarang sopanya sudah hilang. Ya, jadi karyawan itu terpaksa karena tidak dibayar upahnya, mereka ngambil barang. Supplier yang lain juga ngambil. Sehingga restoran itu sepanjang Tanjung Benua itu coba dicek itu bangku, kursi, sofa, udah hilang semua. Nah, saya balik nih ke Ibu nih, Bu. Ini menarik nih. Supplier yang mungkin dia sudah berbulan-bulan supply barang dan lain sebagainya, kemudian dengan alasan COVID, perusahaan hilang. Nah, ini sangat besar sekali dampak buat si supplier ini, Bu. Ini dalam kasus-kasus seperti ini dan mungkin juga ada potensi-potensi konflik antara pengusaha dan pekerja. Dalam fungsi dan peranan pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator maupun sebagai protektor, kira-kira apa yang menurut Ibu harus lakukan? Atau saran apa yang Ibu sampaikan kepada pengusaha dan pekerja agar dalam situasi ini juga potensi-potensi konflik itu bisa diredam, tetapi juga harus memberikan pemahaman kedua belah pihak misalnya. Dalam konteks ini apa yang bisa Ibu sampaikan buat para pengusaha dan pekerja, Bu? Khususnya untuk membangun tadi optimisme, tetap semangat dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Budi tadi.
bahwa mungkin perlu dilakukan semacam entah itu namanya dana abadi atau asuransi Pak ya. Jadi ketika ada kejadian luar biasa force majeure, itu bisa dilakukan Pak. Jadi itu bisa untuk menutupi penghasilan mereka. Sehingga tidak terjadi PHK ataupun tidak dirumahkan tapi tanpa dibayar. Jadi hal seperti ini sudah ada komunikasi sebelumnya. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tapi kedua belah pihak sudah sama-sama memahami. Saya paham sekali bahwa memang pekerja ini mempunyai posisi yang lemah Pak. Betul. Karena dia membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya. Cuman alangkah menyenangkannya apabila para pengusaha juga memperhitungkan tentang nasib dan keberlangsungan hidup para karyawannya. Mungkin salah satunya dengan cara-cara seperti yang tadi. Mungkin memang perlu kita carikan formula Pak. Formula ya. Kalau bisa dilakukan ada aturannya dari pemerintah mungkin begitu Pak. Ya itu regulasi. Jadi gini Pak Agus. Maaf Bu, saya potong sedikit. Regulasi ini saya sampaikan karena kita pekerja kan punya koperasi Pak. Ya. Koperasi pekerja, koperasi karyawan. Itu secara undang-undang kita diwajibkan menyisihkan dana cadangan Pak. Yang tidak boleh ditarik. Ya. Nah kenapa usaha bisnis biasa itu tidak menggunakan rumusan yang sama seperti di koperasi? Ada dana cadangan yang tidak boleh diutak-atik, disisihkan dari keuntungan. Makanya kita sebagai pekerja heran, baru sebulan sudah bilang rugi, iya kan? Baru ini sudah kolap, kan juga Gunung Agung, Bom Bali 1, 2 gitu loh. Akhirnya karena ini sudah berkepanjangan, teman-teman bilang, Pak Sade coba deh dibicarakan, mereka kok tidak menerapkan sistem seperti kita di koperasi dalam mengelola perusahaan. Bisa nggak ini dilakukan, dibuatkan undang-undangnya, sehingga kita bisa mendapatkan dana yang betul-betul dikelola oleh pemerintah, diawasi oleh OJK, apalah namanya, untuk tidak digunakan membiayai operasional, sehingga pekerja ini ada melindungi. Tergaransi lah. Ya, sama seperti kalau bank pilot, bank rugi, bank bangkrut, nasabah kan tidak perlu khawatir karena sudah dijamin oleh OJK, gitu loh. Nah, kita ini pekerja menginginkan seperti itu. Ada enggak gitu loh. Betul. Nah, kemudian yang kedua yang kita lihat di sini bahwa keinginan kita di pekerja ini sebetulnya tidak banyak, Pak Gus. Ajak kita bicara, gitu loh. Mungkin pendapat kami mungkin tidak berharga bagi pengusaha, bagi pemerintah, tapi dengan kami dilibatkan, kami tahu apa sih yang menjadi persoalan pemerintah dan pengusaha dalam rangka memulihkan ini. Nah, ini bisa kita share ke anggota. Nah, multiplier efek berita ini akan mengkonter berita-berita yang hoak-hoak ini, gitu loh. Nah, sehingga kita bisa membantu pemerintah secara tidak langsung, pengusaha secara tidak langsung. Ini satu contoh karena Pak Agus pengacara, kemarin saya didatangi oleh anggota saya, Pak, pengusaha ngaku nggak punya uang, nantang kita bawa ke Disnaker, kemudian dia ngaku sudah menyiapkan pengacara untuk melawan kita, kita berani nggak lawan? Saya bilang, ngapain kamu ngelawan mereka di saat pandemi begini? Kamu kejebak, terperangkap jebakan Batman, kamu sebelah itu. Uang nggak dapat, semua nggak dapat. Malah keluar uang, Pak. Nah, saya bilang begini, kalau kamu benar mau dan siap bayar pengacara mahal, mari kita pilotkan perusahaan. Tapi kita nggak expert di bidang itu, kita harus bayar pengacara. Tapi kamu harus siap. Pesangon kamu cukup membayar pengacara dan kamu tidak dapat apa-apa. Ini Pak Satya ngasih solusi semua buruk-buruk ini doang. Ya kenapa? Saya harus tunjukkan fakta, Pak Gus. Betul. Karena sudah kekesalan teman-teman itu begini, Pak. Ada yang dipekerjakan tapi tidak dikasih upah, Pak. Jadi pengusaha itu pintar menggunakan budaya ngayah di Bali itu. Tolong dong, perusahaan lagi susah, hendak punya uang. Kamu kan orang Bali, orang baik, ya kan, kamu mengenal sistem ngayah dan sebagainya. Itu disuruh. Nah, terus orang dari Bangli, bensinnya berapa bolak-balik, itu enggak mau dibayar gitu misalnya.
Apa itu yang disebut dengan pariwisata budaya kali? Nah kan mengedepankan budaya. Kan ini yang budaya susah. ngayah. Ya. Kan ini yang susah bagus. Ya. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa kalau dikomunikasikan tentu akan lebih tepat sasaran, betul, tepat guna. Kita di pekerja ini sudah menegaskan dari awal bagus. Jangan ada pihak yang merasa lebih menderita. Ya. Itu sudah kita tegaskan, termasuk kami. Ya. Supaya kita bisa duduk bersama-sama, melepaskan jabatan kita, atribut kita, mari kita berpikir fokus bagaimana menangani Bali. Karena buat kami sebagai pekerja pariwisata di awal sudah saya katakan, apa dosa kami? Bali ini pulau yang dikelilingi lautan. Ya. Ya. Bisa. Ya. Memproteksi lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Masyarakat Bali penurut. Ya. Mentaati aturan prokes, semua diikuti, semua diikuti. Tapi masyarakat Bali akan membandel kalau ada contoh yang dibiarkan membandel. Ya kan? Ya, istilah begini, ngapain sih susah-susah kita nurut? Lah orang lain tidak nurut, tidak ditindak. Nah kan ini juga menjadi bad image gitu loh. Ya. Jadi kalau orang Bali itu diperlakukan adil, karena ini saya yakini betul di Serikat Pekerja, Pak. Saya sering ingatkan teman-teman HRD, pengusaha. Kalau Anda benar-benar adil, pekerja itu tidak akan pernah nuntut macam-macam. Ya. Tidak pernah nuntut macam-macam kalau Anda adil. Adil bukan dalam artian absolut, Pak Agus. Tapi at least ada penjelasan. Contoh misalnya, si A nyolong Coca-Cola di PHK. Tapi si B nyolong Coca-Cola tidak di PHK. Ternyata si B ini bawaan departemen head gitu loh. Sedangkan si A tidak punya siapa-siapa. Nah, inilah yang kita bela, Pak Agus. Oke. Itu Karena waktu, Pak. Nah, Pak jadi, Satya, terakhir nih. Oke, itu pentingnya sebuah keadilan ya buat pekerja ya. Nah, terakhir, apa yang Pak Satya ingin sampaikan kepada para pekerja pariwisata di saat pandemi ini agar mereka tetap optimis dan semangat menghadapi situasi kayak begitu? Sebetulnya tanpa saya nasihatin pun, seperti kata Bu Kadis, kita orang-orang kreatif, Pak. Selalu mencari celah usaha supaya bisa survive. Ya. Kalau soal ini, saya tidak sanksikan mereka. Saya nggak perlu memberikan saran karena mereka lebih pintar dari saya. Betul. Tapi yang perlu saya proteksi, saya tegaskan ke mereka, jauhi hoak. Jauhi berita-berita yang menurunkan imun Anda setidak langsung. Terlalu cemas, terlalu khawatir, terlalu takut. Ini kan menurunkan imun tanpa disadari. Nah, sehingga keadaan yang berkepanjangan ini kenapa bisa jadi nambah? Coba kita cek sekarang. Kalau dulu mungkin simpanannya masih ada, Pak. Sekarang dengan simpanan tidak ada, kekebalan tubuhnya mulai menurun, ya virusnya kan masuk. Kan bisa terjadi. Betul. Ya kan? Kita kan pernah sebelum ini diberlakukan periode kedua, kan Bali aman-aman saja. Tanpa ada ini, ada itu kan? Nah, jadi saran kami ke anggota sudah jelas, Pak. Bahwa kalau masih mencintai perusahaan tempat kita bekerja, dengan mengetahui perusahaan ini, tumbuhkan semangat Anda, bangkit bersama-sama dengan pengusaha, apa yang bisa dilakukan, lakukanlah dengan penuh kebanggaan, sehingga punya tamu 1, 2, 3, 4, layani tanpa menurunkan kualitas pelayanan, patuhi standar COVID, sehingga ini kan menjadi kampanye gratis ketika tamu itu puas. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai hoak dan sebagainya. Yang ketiga yang kita harapkan dari anggota sebetulnya bahwa mereka mesti melek, seperti kata Bu Kades, melek IT. Karena program-program pemerintah itu sekarang kan banyak menggunakan jalur online. Nah, sehingga kalau mereka tidak bisa, minta bantuan ke anak, putra-putrinya. Sehingga jangan sampai nanti ketika mereka tahu program tutup. Ya. Kan ini yang susah. Ya, sehingga niat baik pemerintah itu tidak terserap oleh masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, gitu loh. Nah, jadi kami di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, kalau ketemu dengan pengusaha ada 2 kalimat yang kita bilang, Pak Gus. Apa itu, Pak? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang pertama.
Dan jangan ada yang tersakiti ya Pak? Ya, yang kedua, jujurlah padaku bila kau mencintaiku. Ya. Asal jangan kau lari ku kejar. Ya. Jadi kalau ini sudah dasarnya berprinsip dengan pengusaha, ya kita punya anggota Pak paham. Kalau memang perusahaan tidak punya uang, tolong rumahkan kami tanpa upah, tidak ada masalah. Ya, kalau memang kami membebani perusahaan masih punya uang, PHK kami dengan pesangon. Ya, jangan di ayun-ayun begini, tidak jelas. Upah nggak dapat, gitu ya. PHK nggak, uang pesangon nggak dapat, itu. Tapi simpanannya yang dicek di OJK nanti 10 triliun, 100 triliun nanti, kan begitu. Nah, kan ini yang susah. Sekarang kan banyak orang pura-pura miskin, Pak. Iya, karena pandemi ini gitu loh. Ya. Nah, kepada pemerintah itu tadi kita mohon supaya komunikasi. Karena memang secara undang-undang saya tidak menyalahkan Bu Kadis, Pak. Ya. Karena di Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 itu sudah jelas pekerja itu tidak dianggap menjadi stakeholder. Oke. Ya, organisasi serikat pekerja itu. Ya. Sehingga ketika dia masuk ranahnya susah sekali dia. Dipandang sebelah mata gitu, Pak. Iya. Itu. Jadi susah. Luar mana? Ya. Jadi ini yang susah. Oke. Ya, sehingga melalui kesempatan ini di acara ini ya saya mohonlah, karena kemarin waktu pertama kali Pak Wisnu Tama dilantik, saya sempat video call dengan beliau. Saya sampaikan keluhan kami yang pertama itu. Karena kami tidak ada di GP, tidak ada di BTB awalnya. Kemudian bagaimana kita bisa berurun rembug, ya. Itu kan susah masuknya. Ngundangnya pun salah, ya. Jadi karena dia memang tidak ada di list stakeholder pariwisata, tidak ada. Oh, gitu ya. Ya, itu. Jadi ini yang jadi masalah Pak Agus, sehingga ketika kita punya masalah larinya ke Disnaker, ya Disnakernya pintar. Nah, ini kan pariwisata Pak, lebih dominan ke pariwisata. Benar, Pak. Oh. Padahal ini urusannya tenaga kerja. Tapi karena sektornya pariwisata, larinya ke Kadis Pariwisata. Pariwisata bilang di tenaga kerja. Oh. Nah kan kami ini saya baru tahu nih kalau serikat pekerja ini masih tidak dianggap sebagai stakeholder pariwisataan ya. Ya secara undang-undang ya. Cara undang ya? Iya. Berarti kan persoalan penerapan aja Pak, bukan persoalan regulasinya nggak ada kan? Regulasinya tidak mencantumkan kita sebagai stakeholder Pak. Nah ini catatan penting nih Bu. Ya. Ini tenaga pariwisata dianggap tenaga pekerja, serikat pekerja saja. Jadi dianggap pekerja seperti entah pekerja pabrik, entah pekerja. Jadi dianggap sama. Padahal pekerja pariwisata ini ada kelasnya tersendiri begitu. Jadi itu maksudnya Pak. Oke. Nah saya terakhir nih dari Ibu menanggapi ini Bu. Yang terbaik seperti apa Bu? Mungkin Ibu juga bisa menghimbau ke pengusaha dan pekerja dan lain sebagainya, atau bahkan untuk pemerintah sendiri mungkin dari masukan-masukan yang muncul atau tweetan dari pekerja pariwisata gitu. Memang seperti tadi Pak bilang, para pengusaha ini sekarang entah pura-pura miskin atau memang miskin beneran, saya juga kurang tahu Pak. Mungkin simpanannya masih banyak, tapi karena kondisi masih seperti ini mereka belum bisa melakukan apa-apa. Dan pekerja ini yang paling terkena dampaknya juga tidak bisa kita lakukan apa-apa Pak. Jadi memang apa yang bisa Ibu himbau ke mereka ya? Begini Pak, jadi pemerintah sebetulnya ingin sekali membantu Pak. Cuma kadang-kadang data Pak, data ini kita masih lemah sekali Pak. Jadi berapa sih yang begini, maksudnya tenaga kerja yang tidak dirumahkan tanpa gaji, kemudian yang di PHK, kemudian yang masih bekerja, yang bersertifikat, yang tidak bersertifikat. Terus terang kami memang masih lemah gitu Pak. Dan ketika pengusaha juga dimintakan data itu, ada yang memberikan, ada yang tidak memberikan. Entah apa sebabnya, saya juga masih mencari-cari ini Pak. Tapi kami tidak pernah putus asa untuk mencarinya. Kami berusaha persuasif karena mereka juga curiga entah pajaknya dan lain sebagainya. Tapi tetap kami lakukan data tersebut. Ya. Terakhir, apa yang bisa Ibu himbau ke mereka? Baik ke pengusaha maupun pekerja Bu di situasi kayak begini. Ya, jadi marilah kita benar-benar bersemangat untuk tetap mengajukan pariwisata di Bali. Jangan pernah lelah.
untuk membangun pariwisata di Bali, karena memang ini kebutuhan kita bersama. Dan mungkin juga kita mencari celah untuk selain pariwisata mungkin ada yang kita bisa lakukan sehingga memperluas bisnis kita sehingga tidak terlalu terpuruk apabila pariwisata yang terkena dampaknya. Baik dari pekerja maupun dari para pengusahanya sendiri juga, agar lebih mencari celah-celah untuk melakukan bisnisnya tidak saja melulu kepada pariwisata. Oke. Baik, podcast Netizen Indonesia, itulah ungkapan dan curahan hati dari baik dari serikat pekerja yang mewakili pekerja maupun dari pemerintah melalui Bu Kadis ya. Jadi pada intinya bahwa jika pengusaha sudah menganggap pekerja itu aset dan pekerja juga menganggap perusahaan itu aset, maka sebetulnya potensi dispute atau sengketa antara pengusaha dan pekerja kami yakini tidak akan terjadi. Dan seperti yang dikatakan oleh serikat pekerja, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira itu ya. Mudah-mudahan kita semangat dan tetap optimis dalam menghadapi situasi pandemi. Bravo Pariwisata Bali. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di edisi ke-7. Terima kasih. Dengan kebersamaan kita bangun optimisme pariwisata Bali.